Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kita lanjut mereview Naruto chapter 265 ya. Di sini kalian lihat sendiri ya kan, bener munculnya di clan Sickblade ya. Munculnya Sickblade ini, God Sickblade ya, tapi cuma beberapa bawahannya yang kalau gue lihat. Berarti benar, selama ini mereka emang berada di bawah tanah, ngawasin lah, yang nggak mau ikut campur pertaruhan antara Dragon Turtle sama sekte demonik dan aliansi Murim. Kenapa kayak gitu? Ya menurut gue mungkin dia nggak mau ngabisin tenaga kali, menghemat tenaga untuk mendapatkan apa namanya, entah itu pala turtle, entah itu cord yang sedang diperebutkan ini guys ya. Nah, di sela-sela ini juga kayaknya Murim juga nggak bisa berkutik, apalagi kerajaan utara yang emang kekuatannya udah berkurang, udah banyak mati juga. Di sini juga sebenarnya gampang banget untuk Sickblade buat menyerang mereka semua ya, buat ngebantai mereka semua. Tetapi sayangnya di sini di tengah-tengah pertarungan muncul salah satu monster. Nah, monster ini kayak berbentuk gue lihat ini kayak besi apa ya, robot ya, kayak campuran mecha nih. Kalau gue nggak tahu ya apakah ini emang monster beneran, tapi kalau gue lihat dari gambar itu kayak ada polesan besi gitu. Mungkin banyak yang bilang sih ini adalah si MC yang udah upgrade armornya ya. Si MC udah upgrade armor. Gue juga nggak tahu apakah mungkin ceritanya bakal ada armor ya, kita juga nggak tahu sih ya. Kayaknya aneh aja kalau Nono Mechin tiba-tiba ada armor ya, mungkin penting armor kayak kerajaan. Mungkin kalau armor keterlaluan kayak robot, menurut gue udah sedikit aneh, karena kan selama ini kita nggak ada kayak clue atau nggak ada sedikit demi sedikit dikeluarin tentang mecha. Apalagi Sickblade juga kayak nggak punya armor kayak gitu ya kan. Makanya yang gue bilang kemungkinan ini kekuatan MC yang lain yang udah upgrade. Kelihatan dari ada kayak garis merah di badannya itu kan petanda pas dia naik tuh guys ke rananya ya kan. Entah itu kulitnya, badannya itu kayak berubah dari garis-garis itu, kayak dia naik kekuatan upgrade. Nah, kalau ini benar MC ya udah bakalan dibantai itu Sickblade sama si MC. Apalagi MC ini udah tahu dalang semua ini yaitu Sickblade itu sendiri. Nah, untuk monsternya sendiri, monster naga turtle ini ya guys ya, kalau kita lihat katanya dia kabur ya dengan memutuskan palanya sendiri. Wow, kayak Orochimaru ya kalau kayak gitu. Tapi ini lebih nggak masuk akal lagi guys. Apa namanya? Jadi badannya terus kepala-kepala dia yang lain kan udah hilang, dia tuh udah mati ya. Dia dengan mutusin palanya langsung kabur, nggak masuk akal gimana cara jalannya tuh orang. Apa kayak ular jadi jatuhnya ya, naganya jadi kayak ular. Berarti jantungnya atau cordnya itu berada di kepalanya guys ya, di kepalanya kabur. Nah, banyak yang juga bilang nanti si Dragon Turtle ini bakalan berubah wujud jadi manusia ya gue nggak tahu pasti karena gue sendiri nggak baca novelnya. Tapi kalau menurut gue untuk dia merubah jadi manusia kemungkinan bisa, kemungkinan ada ya, apalagi dia hidup udah berapa ribu tahun, terus juga udah berevolusi ya. Yang seharusnya sih sebenarnya kalau emang penulisnya pengen bikin kayak gitu ya bisa. Cuman sih di sini kayak terlalu maksain aja, apalagi dia udah ngebantai banyak orang ya, dari klan ini, klan sekte demonik, Murim, terus sekte utara. Takutnya apalagi dia paling dibuntungin sama mereka ya, takutnya dia tuh memiliki dendam guys, pasti dendam lah sama mereka bertiga. Karena pertarungan udah terlalu jauh sih menurut gua, udah terlalu jauh. Ibarat udah ngebantai secara sini, ibarat udah menciptakan dendam baru ya. Dan dari kerajaan utara juga udah ngasih clue-nya juga, kalau dibiarin dia bakal balik lagi buat balik dendam. Tapi sih bisa jadi menurut gue dia tobat ya, bisa juga, tergantung penulis sebenarnya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau cerita bagusnya ya nggak usah dijadiin manusia,
Karena cerita juga udah sampai pembantaian sampai sini guys, ya. Dan quote yang ada di Dragon Turtle itu berguna gitu, berguna untuk MC, untuk meningkatkan, kan ibaratnya quote itu kan berarti jantungnya si ini ya, siapa tuh, monster Dragon Turtle ini, yang artinya ketika dia ambil sama MC ya udah mati dia bakalan, ya. Apalagi menurut gua apa namanya, MC ini lawannya bakalan sangat sulit guys. Bukan hanya, menurut gue bukan hanya God Sleep, apa namanya, si God ya, si God Slayer itu ya, God Blade itu yang bisa ke masa depan, ke masa lalu, tapi bisa jadi si Blade ini, ketuanya ini punya aliansi di masa depan. Kan di masa depan itu ada yang namanya patroli masa depan, ya. Takutnya dia ini penguasa, atau dia ini punya juga mata-mata dari apa namanya, dari pasukan patroli waktu, yang dimana itu bisa mencegah si MT ini untuk ke masa depan atau ke masa lalu, untuk apa namanya, untuk mencoba mengejar si Blade ketika dia nanti kabur, ya. Kalau benar-benar sesuai sama novel, kan katanya sesuai novel nanti si Blade ini bakal kabur ke masa depan guys, bakal kembali lah. Nah siapa tahu di masa depannya ini si Blade ini ternyata punya orang-orang kuat juga guys, ya. Berarti mau nggak mau nanti si MS itu mulai dari nol lagi, karena kan keturunan jangan kekuatannya udah pada lemah. Ada yang nggak kultivasi, ya ada yang cuman kayak sebagai dokter gitu, pencipta alat-alat kayak nano, nggak banyak itu yang berkultivasi kayak Sigblade, kayak MC. Kalau MC emang dari masa lalu lah ya, jadi wajar masih banyak orang yang berkultivasi. Nah di sini kalau ditanyain Sigblade ini bakal muncul nggak di chapter ini, kemungkinan di akhir chapter bisa jadi ya, waktu itu kan kita lihat dia datang kemungkinan, tapi kayaknya ini bakal berurusan sama si anak buahnya dulu guys. Nanti mungkin nanti ada ini anak buahnya dulu ya, apalagi di sini juga ada anggota Murim ya. Gue nggak tahu apakah bakal dibantai semua, kayak nggak dibantai semua, paling biasalah MCQ terkenal dengan menebas lengan lawan ya, kemungkinan cuma ditebas sama dia guys ya. Dan MC yang sekarang juga udah kekuatan tingkatannya udah lebih besar lagi, energinya juga udah mulai stabil ya, energi listrik dari si Dragon Turtle ini. Jadi menurut gua lebih mudah dan lebih gampang dia untuk bertarung. Tapi bukan berarti dia juga udah lemes ya guys, karena kan habis melawan naga ya, jadi harus beristirahat. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar di ilustrasi di website aplikasi ya, atau bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.